Oke, shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, Pak Totong, bersama Ibu. Sudah sekian waktu kita ketemu kembali. Jadi, saya tadi ada yang ingatkan, Pak, dulu kan sama-sama ke mana? Ke Hainan, ya itu sudah lampau Hainan. Kita sudah ke Amerika kok. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, tema khotbah saya ini, ya, generasi penuntas visi, atau yang seringkali disebut sebagai intergenerasional. Ini penting bagi gereja Tuhan. Bukan cuma bicara gereja, perusahaan, apa saja penting. Karena jangan sampai kita kehilangan momen yang tepat. Saya percaya kalau waktu yang tepat, momen yang tepat, kita raih dengan tepat, itu adalah sebuah berkat yang luar biasa. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan jadi generasi penuntas visi, katakan amin. Tema gereja kita The Harvest, saya percaya tidak kebetulan. Saya tadi baru lihat Pak itu. Tahun penuaian. Siapa yang akan menuai? Sudah pikir cuma gembala, sudah pikir cuma diaken, sudah pikir cuma pelayan. Kita semua, katakan amin. Cuman mau enggak terlibat? Kita lihat dulu ayatnya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan supaya aku memberi perintah kepadanya, lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Sebetulnya ada gap antara Musa dan Yosua. Selisihnya kira-kira 40 tahun. Tapi Musa hebat. Bisa gandeng Yosua itu hebat. Nah, ini harapan saya gereja Tuhan mestinya begitu ya. Saya melihat Pak Gembala pakai bajunya saja milenial. Saya ini sudah kolonial, saudaraku, salah ini. Pakai batik kaget saya, waduh. Kenapa kemarin kok bawa batik ini? Ya sudahlah. Tapi maksud saya ini benar-benar milenial. Karena bisa nyambung gitu loh. Karena sudah ada orang-orang yang sudah tidak nyambung lagi, saudaraku. Saya pernah dengar seorang pendeta ngomong begini. Ini waktu itu saya belum jadi gembala. Itu sekitar tahun berapa itu. Di depan saya ada Pak Abraham, ada Pak beberapa hamba Tuhan, dia ngadep ke sana. Kalau di tempat Om, jangan sampai ada orang khotbah yang lain sebelum Om meninggal. Saya di belakangnya kaget. Saya waktu itu belum di kota Mojokerto. Dia ngomong begitu. Dan apa yang dia katakan, what you say, what you get. Dan terjadi betul sampai hari ini. Ketika gembalanya meninggal, sudah morat-maritan sampai hari ini. Sebagian geser jemaatnya. Kenapa? Gak ada yang khotbah di sana. Sekarang udah kena cucunya, lagi mau sekolah Alkitab terlambat. Oleh karena itu, kalau kita bicara intergenerasional, ini penting bagi kita. Musa dengan Yosua, sekalipun ada gap waktu 40 tahun, tapi Musa bisa gandeng Yosua itu luar biasa dong. Dan Yosua juga mau menundukkan diri di bawah Musa. Ini tidak ada yang kebetulan. Tema hari ini bicara tentang the harvest. Sementara saya menyampaikan menuntas visi, kitalah orang-orangnya. Saya dan saudara adalah bagian untuk menuntaskan visi Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajar mereka melakukan kehendakku, kata Tuhan. Jadi memang konsep pemuritan agak berbeda. Seringkali kita konsep pemuritan kita adalah gaya Yunani. Tahu gaya Yunani? Yunani ada kelasnya, ada bangkunya belajar. Sementara yang diisi itu otaknya. Hatinya belum. Itu gaya Yunani. Tapi kalau gaya Ibrani tidak begitu. Bicara tentang murid, itu diajak jalan bareng. Makanya murid itu selalu
berdampingan dengan gurunya atau di belakang gurunya. Tidak boleh di depan. Maksudnya apa? Belajar bersama, duduk bersama, makan bersama. Nah, disitulah terjadi impartasi. Saya menyampaikan hal yang demikian ini, bagi saya ini sedang. Saya lakukan, sudah, sedang, dan akan. Karena saya lagi bangun G17. Apa itu G17? 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70. Karena saya sudah mendekati 70. Kemudian 70, 80 tambah habis, loh, dikit. 80 tinggal, ya di gereja kita ada yang 80 ke atas itu tinggal 3-4 orang aja. Ya masih bersyukur saya, karena masih ada yang muda-muda lebih banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembali belajar. Yang tadi saya sampaikan, gereja itu ada sampai hari ini. Tapi cenderung sudah ditinggalkan orang. Ayat ini berkata, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Hebat ya. Saya pernah berdoa begini, langsung penatua saya langsung begini. Saya doakan. Pak Titus, nanti umur namanya Pak Titus, penatua kami. Itu usianya sekarang 80, berapa ini kemarin? 83. Saya doakan Pak Titus, engkau akan diberkati Tuhan seperti Musa 120 tahun. Saya langsung begini kan, loh, enggak percaya, gimana sih ini? Seperti Musa. Ya dia katakan, ya sudahlah, kalau memang dikasih seperti Musa enggak apa-apa. Tapi jangan seperti Musa terus di tempat tidur terus, repot saudara. Mengganggu yang lain. Nah, lihat ayat ini. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa sih kita kok harus bangun intergenerasional? Apa alasannya? Karena setiap generasi itu ada waktunya. Ingat, setiap generasi itu ada waktunya. Pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi setiap generasi ada waktunya. Kalau setiap generasi ada waktunya, kita harus mengerti sampai di mana kita. Saya sengaja kasih gambar gini. Kalau yang sudah pakai tongkat sudah laulak-laulak sudah ya. Terus ujungnya enggak enak itu. Yang paling ujung enggak enak. Ada yang mau? Semua pada enggak mau. Kadang-kadang sudah sampai di tongkat yang nomor 2 itu ngerem. Maksudnya itu enggak mau meninggal gitu. Terus maunya apa? Saya kemarin bersyukur. Saya jenguk orang tua. Yang satu usianya saya doakan itu 83. Ya, kakinya sudah tidak kuat. Tapi ya masih senyum lebar. Wah, masih ingat saya. Saya kok masih diingat. Nah, dia katakan senang sekali sudah aku dijenguk. Makanya cucu-cucu, anak-anak sering jenguk orang tuamu ya. Amin. Amin. Wah, senang sekali. Padahal saya tidak ada hubungan keluarga, tapi dekat sekali keluarga itu dengan kami. Nah, 83. Kemudian saya geser lagi. Nyenguk yang lain lagi. Usianya om ini 92. Istrinya 83. Tapi sudah kurang kuat berjalan. Maksud saya istrinya, tapi omnya masih bisa berjalan. Wah, kita doa. Senang sekali loh. Nggak tahu kemarin kok pas nyenguk orang tua-tua semua. Sudah tahu ada yang ulang tahun kemarin? Ada yang tahu nggak? Siapa yang ulang tahun? Ada yang tahu siapa yang ulang tahun? Oh, Ibu Gembala, puji Tuhan. Bu, ada yang banyak tahu, tapi ada yang juga nggak tahu pasti.
Ada yang bertanya, usianya berapa sih? Usianya berapa? Nah, gitu ya. Tapi saya beritahu kalau kita ulang tahun, ini kita artinya diingatkan oleh Tuhan. Makanya kalau ulang tahun itu sebetulnya kurang tepat kalau nyanyi panjang umurnya. Karena kalau ulang tahun mesti itu kurang setahun. Yang tepat, kalau tepatnya itu bicara pendek umurnya. Betul enggak? Cuma kalau sudah nyanyi pendek umurnya, disuruh keluar. Kan semua minta panjang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar dari kisah ini. Karena kalau setiap generasi ada waktunya, kita harus tahu di generasi mana kita berada hari ini. Dan kalau kita lihat akhirnya apa sih? Akhirnya di sini kan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun atau abdi Musa itu, dan seterusnya. Ayat ini berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ayat ini seringkali dipakai oleh hamba Tuhan, kalangan gereja Pantai Kosta. Sesudah mati loh, baru naik. Sesudah mati loh, baru kamu boleh melayani. Sesudah mati loh. Ayat ini dipakai. Itu bahaya sekali bagi kita. Ya, kita tidak mau perusahaan kita, gereja kita, apa saja sesudah mati baru naik. Terlambat. Haleluya. Terlambat. Apa? Terlambat. Beritahu sebelahnya, jangan terlambat. Mari kita persiapkan diri kita. Apa saja persiapkan dengan baik. Kalau kita tidak persiapkan dengan baik, sangat riskan. Saudara jangan pikir, ya usia manusia kan, ya saya beritahu usia manusia itu memang Tuhan yang menentukan. Makanya ketika ada rapat binatang dan semua makhluk diciptakan usianya sama, 25 tahun. Kemudian yang paling usul pertama kali adalah anjing. Saya tidak mau 25 tahun. Saya cuma mau 10 tahun. Manusia dengar, sini tak ambilnya. Terus urutan yang kedua, itu sapi loh. Sapi ngomong, kalau anjing 10 tahun umurnya, saya juga mau sama. Manusia dengar lagi, kasih saya. Terus dengar lagi. Manusia ini baru diambil usianya. Tambah usia dari sapi. Kemudian yang pertama tadi, yang pertama itu kuda, yang kedua itu sapi, yang ketiga baru anjing. Anjing protes, kalau kuda bisa, sapi bisa, saya juga mau 10 tahun saja. Dengar lagi manusia, kasih saya. Akhirnya dengarlah yang namanya monyet. Monyet juga protes. Kalau begitu, aku juga minta 10 tahun sajalah. Manusia dengar, ya sudahlah. Itu yang enggak mau usia mau dikembalikan atau enggak usah dikembalikan. Saya borong. Makanya coba lihat rata-rata dari 25, ditambah yang pertama usia kuda. Wih, kalau sudah 25, itu sampai 40 itu kayak kuda sana. Usia kuda. Siapa yang usia kuda di sini? Semua jalannya kencang. Terus ditambah usia apa tadi? Sapi. 40 ke 55. Jalannya kuat, tapi tidak seperti usia kuda. Pelan-pelan. Karena sudah ngambil usianya apa? Sapi. Tambah lagi 55 ditambah 15. Berapa 55 tambah 15? 70. Usia anjing. Anjing kerjanya jaga rumah. Ma, jagakan rumahku ma ya, aku mau pergi ma. Ma tolong ma, jagakan rumahku ma ya, aku mau pergi. Ma, jagakan cucuku, aku mau pergi ma. Biasanya begitu. Itu karena usianya sudah mengambil usia anjing. Yang terakhir usia apa? Monyet. Makanya mamanya pindah sana. Kok enggak ke rumahku sih? Kok enggak ke rumahku? Lompat-lompat terus saudaraku itu.
Tapi bukan di sini tidak ada. Amin, 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 amin. Jadi semua ada batasannya. Kalau semua ada batasannya, kita harus mengerti. Makanya generasi itu harus menceritakan. Kita berkata di Yoel pasal 1 ayat ketiga, kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada siapa? Anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadi bercerita. Karena ngalami Tuhan bercerita, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Hari ini kita ada di gereja di sini, tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Ceritakan. Kalau Tuhan itu baik, kekuatan bangsa Israel itu ada di keluarga. Makanya kalau sudah Jumat, Sabtu, mereka itu bicara hari Sabat, hari perhentian, tidak mau kerja. Nanti Pak, kalau ke Israel masuk ke daerah Miasarim namanya. Kita nggak boleh di sana naik kendaraan, harus jalan kaki, trotoarnya laki, perempuan ada sendiri-sendiri. Tapi daerah itu agak kumuh begitu ya, orang kurang suka. Saya juga kurang suka masuk ke sana. Tapi betul-betul mereka itu menghormati, tidak ada. Kalau kita tahu di Indonesia itu setahun sekali ada namanya hari Nyepi. Ya, penerbangan tidak boleh di Bali loh. Betul ya? Lampu harus mati. Di sana itu seminggu sekali begitu, saudara. Gimana caranya? Makanya nggak usah heran kalau makan setiap hari Sabtu di hotel apapun itu dingin karena mereka tidak boleh pakai api. Sabat, perhentian. Tapi mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Tinggal satu langkah kok untuk percaya Yesus. Katakan amin. Ini tugas kita berdoa. Mereka menceritakan bagaimana perjuangan mereka waktu ada di Mesir. Jadi cerita itu betul-betul cerita yang tertancap di dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, beda dengan kita. Saya kemarin lihat film The Last Supper ya. Kok rame orang-orang muda. Saya pikir juga mau nonton The Last Supper. Enggak. Lihat film sebelahnya. Judulnya itu Pabrik Gula. Saya tertawa. Ya, karena di tempat kami ada orang pabrik gula loh. Ini judul film kok pabrik gula. Ceritanya setan loh. Ya, apa Indonesia ini. Penuh orang-orang muda semua. Nah, kita ini kadang-kadang lihat cerita yang disuguhkan apa. Mari hari ini ceritakan sebagai bentuk visi Tuhan ke depan. Saya percaya menuntas visi adalah bagian dari kita. Nah, Jakarta kan sudah ada ini. Visinya MRT di Jakarta itu untuk apa? Menghindari kemacetan, betul ya? Tahu enggak siapa yang punya visi itu? Siapa? Siapa yang punya visi itu? Yang punya? Bukan. Yang punya itu B.J. Habibie. Itu tahun 1985. Dia punya visi. Bagaimana di Jakarta menghindari kemacetan. Dibangunlah MRT. Apa yang terjadi? 2005 ditetapkan sebagai proyek nasional. Ketika presidennya SBY. Baru 10 Oktober 2013 itu dimulai pembangunan ketika Pak Gubernur Jokowi. Resmikan 24 Maret 2019 oleh Presiden Jokowi. Ada yang nangkep visi, ada yang penuntas visi. Saya percaya dalam gereja juga begitu. Ya, cuman tadi sayangnya 1985 sampai 2005 itu loh. 20 tahun itu tenggelam. Kita tidak boleh demikian seharusnya. Kita sebenarnya nggak ketinggalan kok. Katakan amin. Ya, cuma tidak mau bergerak saja dan bertindak. Rapat melulu. Rapat terus. Bagaimana siapa penuntas visi? Siapa yang eksekusi? Ini penting. Kemudian sekarang bergeser di sini.
Apa ini? WUS. Singkatannya apa WUS itu? Apa singkatannya? Orang naik WUS tapi nggak tahu yang singkatannya. WUS. Saya baru 2 kali. Apa singkatannya WUS? Waktu hemat, operasi optimal, sistem handal. Itu WUS. Siapa yang menemukan visi itu? Siapa? Presiden Jokowi dan rekan-rekan. Waktu ada menteri-menteri, beberapa menteri. Dicetuskanlah di sana. 21 Januari 2016 ketika gubernur pencanangan pertama. Lanjutkan 2 Oktober 2023 itu penuntasan visinya. Saudara, hari ini saya percaya apa saja gereja Tuhan, bisnis kita pasti punya visi ke depan. Katakan amin. Karena visi itulah yang mendorong orang, menggerakkan orang. Untuk apa? Bergerak bersama-sama. Membuat kita bergairah, exciting. Jangan hidup terus begini. Mau apa kamu? Enggak tahu. Orang-orang enggak punya visi begitu. Mau apa kamu? Enggak tahu. Nah, terus gimana? Ya sudah dijalani aja. Ngalir saja. Loh, kok mengalir aja? Memang kamu tinggal di aliran sungai apa? Di Indonesia kan banyak aliran sungai. Loh. Jadi milihnya sungai yang deras, yang kencang, yang berkelok-kelok. Jadi enggak jelas. Harus ada. Makanya kita sebagai orang percaya, tanamkan itu visi. Mungkin belum dituntaskan. Ayo gandeng berikutnya untuk bisa menuntaskan. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, ini. Biarlah setiap angkatan, setiap generasi bercerita kepada anak-anak mereka tentang perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi Tuhan itu memakai generasi ke generasi. Tuhan memakai generasi ke generasi. Kalau Tuhan memakai ke generasi, kita tidak boleh pesimistis atas generasi kita. Generasi saya, kalau Pak Totong ini sudah 70 lebih, berarti sudah lebih dari saya, Pak. Termasuk generasi baby boomer. Ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, dan sekarang kita sedang ada dalam generasi Alpha. Coba lihat, tarik. Beda enggak kira-kira? Beda. Beda. Dulu kalau kita tanya jalan saja, kita harus turun, tanya, mungkin tuh abang becak, mungkin tanya orang di jalan. Sekarang enggak perlu kok. Tik-tuk bisa tanya. Betul enggak? Makanya dosa itu bukan karena kita bertindak, tapi ujung jari kita ini yang bisa bertindak. Hati-hati. Ya. Kalau dulu anak kita keluar, kita cari kemana dia. Bahkan dilarang jauh-jauh, dilarang pulang malam. Sekarang enggak usah. Di kamar saja dia bisa berbuat dosa. Makanya generasi ke generasi itu berbeda. Dari generasi ke generasi kalau kita memahami, masing-masing itu punya keunikan. Masing-masing punya keunikan. Kita bersyukur hari ini ada dalam gereja Tuhan yang memahami tentang demikian. Saudara lihat struktur juga, lihat. Apa masih ada? Oh ada. Ada. Jangan warna hitam. Karena hitam itu identik dengan iya, apalagi kalau gereja seperti kita di konsep yang demikian bisa disalahkan. Itu gereja apa disco coba lihat. Gereja apa rumah karaoke? Ya benar enggak? Tapi akhirnya mulai biasa. Di tempat kami pernah terjadi begitu. Saya katakan salah ini kalau dibuat langsung. Orang Indonesia begitu langsung diganti kaget. Pelan-pelan. Mulai lampunya diredupkan, mulai dipasang korden hitam, mulai dipasang atasnya ini berubah. Enggak apa-apa itu hari ini.
Yaitu kalau bahasa Jawa itu trisno jalaran soko kulino. Atau trisno jalaran soko ngelibet. Maksudnya apa? Ya karena sudah begitu terus ya sudah enggak apa-apa sekarang. Sekarang mau pakai lampu apa-apa enggak masalah. Nah, kemudian saya ingin kaitkan. Karena generasi ke generasi itu masing-masing punya keunikan. Nah, keunikannya ini yang harus kita cari. Kenapa saya katakan demikian? Kadangkala orang gampang menyalahkan. Kadangkala kita gampang menyalahkan yang di atas, kita gampang menyalahkan yang di bawah. Saya beritahu kalau ada orang-orang muda, kita perlu belajar dari generasi yang sebelum kita. Generasi orang tua kita. Kenapa? Ya, dia punya pengalaman. Orang muda tidak punya pengalaman masih. Mereka sudah berjalan dan pernah muda menjadi tua, punya pengalaman panjang. Kita perlu bertanya, kita perlu belajar. Yang kedua, kita perlu tanya dengan orang tua, karena lebih banyak relasi. Amin. Pasti loh. Dan yang ketiga, dia lebih penuh dengan hikmat Tuhan. Makanya yang muda-muda harus hormat kepada yang sudah tua. Untuk apa? Belajar dari pengalamannya. Belajar nyambung relasinya. Yang ketiga, minta tumpang tangan supaya turun hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan turun karena orang yang takut pada Tuhan. Katakan amin. Nah, ketika generasi ke generasi ini dipakai Tuhan, ternyata di tengah-tengah itu muncul generasi yang sangat menyedihkan sekali loh. Namanya generasi stroberi. Sebetulnya tidak 100% mereka salah. Anak-anak milenial kita. Itu yang salah dari orang tuanya. Kenapa? Karena terlalu memanjakan. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada sehingga anak jadi manja. Semuanya serba ada. Saudara, saya kalau dulu pelayan ke Jawa Tengah gitu, saya setir sendiri. Saya enggak perlu dengan driver, saya setir sendiri. Sampai sekarang masih coba. Bisa itu. Bisa itu. Kemarin saya berbincang dengan satu orang. Mungkin juga sering khotbah di sini ya. Pak Paul Chang. Nyanyi itu. Wah, ini orang gak punya capek loh. Ya kaget ketika saya ada di rumah teman saya. Loh, kok bisa kenal? Ya kenal. Nah, kemudian cerita dia. Mau kemana? Lampung Utara. Setir sendiri, hebat. Ya, kalau kuat silakan. Saya tidak mampu terlalu banyak begitu. Paling-paling 3-4 jam. Tapi dia hebat. Dari Jakarta bisa Lampung Utara. Memang masing-masing punya keunikan. Nah, keunikannya ini yang harus dicari. Saya percaya kalau setiap generasi itu punya keunikan. Kita tidak boleh nyalakan generasi yang di bawah. Kita juga tidak boleh nyalakan generasi yang di atas. Katakan amin. Seringkali kita akan salahkan yang di atas. Seringkali juga yang atas salahkan yang bawah. Makanya tidak pernah nyambung. Saya di gereja, saya lagi ngelatih anak-anak saya semua. Kadang-kadang konsep berpikirnya memang berbeda. Tapi saya coba memahami. Kadang saya harus sadar saya salah. Kenapa? Ya tidak bisa dipaksakan. Nah, seringkali orang tua kalau kayak papa itu loh. Ya kayak papa memang beda. Zaman saya dididik beda. Papa saya itu, saya sampai menikah, sampai meninggal, saya tidak pernah dimarahi papa saya. Hebat ya. Tapi dengan mama saya jangan coba-coba. Wih, Hitler betul. Marah gitu, bawa. Ayo, lanjut. Balik. Hadap tembok. Coba kalau sekarang anak gitu. Ayo lanjut, lari tambah saudara, enggak pulang dah. Minggat. Beda. Makanya kita tidak boleh pakai cara kita, metode kita dengan keadaan yang sekarang. Berbeda, cari tahu. Keunikan iya memang unik.
Tapi kita bersyukur melihat generasi kita hari ini. Mereka yang bisa menikmati digitalisasi. Saya bisa digital ini buat semua, buat sendiri, saudaraku. Nah, tapi ya beda. Kalau anak-anak sekarang digitalnya, digital native, memang lahir sudah digital. Nah, waktu di kandungan diperiksa USG itu digital. Kemarin anak saya serahkan foto-fotonya di USG. Ini Pak, laki Pak. Oh iya, syukur. Cucu saya, maksud saya. Nah, digital native. Kami ini digital imigran. Bisa digital ya begini. Saya punya teman, tiap ada handphone ganti. Saya tanya, Pak, kamu tuh pakai handphone, beli 2, beli 3, untuk apa sih? Ya untuk WA. Kalau WA-nya tidak usah ganti handphone, Pak. Kenapa tidak menguasai? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memahami. Munculnya generasi stroberi itu bukan karena anaknya, tetapi karena kita sendiri. Tapi kalau bicara generasi stroberi, itu memang generasi yang hebat. Kenapa hebatnya? Dia orangnya suka tantangan, tapi tidak tahan tantangan. Suka, tapi nggak tahan. Sama stroberi toh, lihat. Wah, kelihatannya manis sebentar. Sebentar lagi, sudah bonyok. Nggak tahan. Nah, seringkali hidup anak-anak sekarang demikian. Makanya harus diajar tough. Beda. Saya melihat apa yang dikerjakan Pak Totong. Punya perusahaan yang sekian banyak. Itu tentunya dengan sebuah perjuangan yang ulet. Enggak sembarangan. Masuk gereja Tuhan. Ya, kita jangan diriburkan dengan gereja yang lain. Ayo fokus dengan kita ini. Katakan amin. Fokus dibangun intergenerasional. Saya percaya, Tuhan percayakan bukan sedikit. Alkitab berkata, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Kita akan dipercaya. Bukan yang lain, kita. Saya katakan kita. Pak, ada gereja sudah, enggak usah ribut. Ya, itu cara mereka. Kita punya cara sendiri. Banyak orang ikut caranya, salah. Mendidik anak, cara kita apa? Tapi kita harus tahu segi keunikannya. Karena masing-masing berbeda. Saya punya 3 putra. Nomor 1 kalau belajar, dia tidak suka suara yang ramai di kamar belajar. Juara sampai S2 selesai. Tapi beda dengan anak yang nomor 2. Yang nomor 2 ketika belajar, pakai headset dia bisa nonton televisi, bisa ya. Tapi juga juara, selesaikan S2. Beda lagi dengan anak yang nomor 3. Anak nomor 3, kalau belajar selalu ada camilan-camilan. Makanya gendut sendiri dong, makan ini, belajar. Juara terus, saudara. Masing-masing unik. Makanya saya pertama, istri saya lebih tahu dan ngerti betul. Kenapa? Masing-masing unik. Kalau masing-masing unik, jangan dipersalahkan. Generasi kita ini unik, katakan amin. Bagaimana generasi X, bagaimana generasi Y, bagaimana generasi Z. Hari ini kita sedang masuk namanya generasi Alpha. Pasti berbeda. Nah, kita lihat keunikannya itu. Kita rangkaikan. Saya percaya, saudara, itu sebuah kekuatan besar yang kita bangun. Oleh karena itu hari ini saya ingin ajak setiap kita, keunikan generasi ke generasi ini, kita harus memahami. Jangan dipersalahkan. Dan masing-masing itu kalau sudah punya keunikan, masing-masing ini punya kekuatan di dalam keunikannya itu. Betul saya katakan. Kalau yang sekarang sudah usia lanjut, ya sudahlah. Memang enggak cocok juga lagi ditamburin. Ya sudah. Jangan protes yang main tamburin, betul? Amin. Amin. Ya, mungkin di tempat yang lain.
Kadang-kadang yang protes, dulu tante enggak kayak begitu ya, tante dulu kan lain. Seringkali kita protes dengan generasi kita, makanya enggak pernah ketemu. Kalau kita hari ini kita berada di tahun 2025, apa sih yang Tuhan mau lakukan? Tanya Tuhan. Tuhan, aku pakai Tuhan. Pakai hidupku. Di usiaku ini pakai. Di bagian apa aku lakukan? Aku akan lakukan. Hari ini saya punya beban dengan hamba-hamba Tuhan sekota. Jadi pekerjaan saya ngerjai kota. Tapi sukacita sekali. Karena mereka tidak sama seperti saya. Ya. Tapi mereka punya semangat yang luar biasa. Mereka di gunung punya semangat. Mereka ada di tepi pantai punya semangat pelayanan. Saya tidak lihat dari denominasi apa. Ini bicara kerajaan Allah akan ditegakkan. Karena kerajaan Allah tidak melihat organisasi apa. Tapi kerajaan Allah melihat Yesus jadi raja harus ada di sana. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi ini penting bagi kita, bro. Kalau setiap generasi itu unik. Ayo, di mana kita berada hari ini? Bersyukur. Doakan generasi itu. Supaya bisa nyambung dengan kita. Kita ada dan terlibat di dalamnya. Bersyukur. Kita bisa connect dengan mereka. Bergandengan tangan. Bekerja bersama-sama. Saya percaya gereja Tuhan menjadi kuat. Karena semua bisa bergandengan tangan. Saya punya moto begini. Kalau gereja itu kompak ke dalam, akan berdampak keluar. Kalau keluarga kompak ke dalam, akan berdampak keluar. Perusahaan kompak ke dalam, akan berdampak keluar. Katakan amin. Iblis tidak suka yang begitu. Dipecah-pecah. Nyalakan satu dengan yang lain. Tapi hari ini, saya melihat di sini wajah kesatuan. Aminnya sedikit ya. Wajah kesatuan, wajah damai gitu. Coba noleh kiri kanan, jangan lihat saya, saudaraku. Wajah damai ya, amin, amin. Mari kita bangun. Yang terakhir, kenapa sih kita harus bangun ini? Ini. Jadikan ada generasi yang takut Tuhan. Cari generasi yang takut Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang tidak takut Tuhan. Benar saya katakan. Kita didukung dengan pengetahuan teknologi bagus. Tapi teknologi dan pengetahuan. Adanya batasnya di sini, bukan di sini. Ya. Ketika anak kita sekolah, bisa di luar negeri, bagus, baik. Dia di sini. Tapi di sini harus diisi. Jangan biarkan kosong. Generasi takut Tuhan, bagaimana Yosua berkata di sini, Yosua 24 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. 15, baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi yang keras. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Luar biasa ya. Ini sebuah keputusan, sebuah tekad. Waktu itu bukan seperti hari ini, saudara. Itu resiko besar. Tapi Yosua punya tekad yang luar biasa. Nah, inilah tekad yang harus kita jadikan hari ini. Apa? Ibadah. Generasi takut Tuhan. Karena sekarang ada banyak orang tidak takut Tuhan. Apalagi dengan pengetahuan-pengetahuan. Ada AI, ChatGPT. Kita bisa tanya semuanya. Saya beritahu, kita bisa tanya semuanya. Tapi semuanya tidak menjawab kebutuhan yang sesungguhnya. Kebutuhan yang esensi, itu kebutuhan hati yang kosong. Seorang profesor namanya Profesor Griffith berkata begini. Di dalam diri manusia itu ada bagian yang kosong.
Bagian yang kosong tidak akan pernah puas, diisi oleh kedudukan, diisi oleh harta benda, tidak akan pernah puas. Sebelum manusia itu menemukan cinta kasih dari Tuhan. Jadi kalau ada cinta kasih dari Tuhan, kita akan dipuaskan. Kita akan dilegakan agar Tuhan terus dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya ini harus dibangun dalam gereja Tuhan. Dibangun di dalam setiap apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lihat kayak begini. Yang lainnya serius, dia lagi senyum-senyum. Memang sulit, saudara. Hari ini sulit. Sulitnya apa? Bagi pendeta itu sulit. Ketika saudara buka ini bisa buka firman. Tapi apalagi kalau sudah disuguhkan semacam ini, tidak perlu buka ya. Betul enggak? Coba baca dulu ayatnya. Dalam 2 Timotius 3:5. Secara lahiriah, 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhkanlah. Jauhilah mereka itu. Kenapa kau disuruh jauhi? Ini adalah orang-orang gak takut Tuhan. Mereka beribadah, tapi lihat. Apa yang mereka lakukan? Yang lain pada serius dengar firman. Sementara saya tidak belajar menghakimi orang ini. Saya juga tidak tahu. Tapi lagi buka apa ini? Mungkin chat dari pacarnya. Bisa saja. Tidak datang. Mungkin bisa chat tagihan juga bisa. Benar enggak? Bisa chat undangan makan bisa. Enggak tahu. Tapi sebenarnya kan enggak begitu caranya. Ya, kalau sudah begitu biasanya kalau sudah ke gereja ini memang repot. Tadi saya lihat, waduh, deretan pengkhotbahnya hebat-hebat Pak. Orang-orang muda semua. Memang ini sudah waktunya. Ya. Nah, lihat tadi di bulan Juni, waduh hebat-hebat lagi. Keren Pak Totong. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dong. Maksud saya itu begini. Ini sudah waktunya bagi gereja. Tapi maaf, juga jangan cari selera. Ya. Cari yang hidup di dalam khotbah itu. Yang saya sampaikan, tentunya saya harus alami dulu. Saya sampaikan terjadi impartasi. Sekarang ini kalau mau bicara cari khotbah, gampang. Gak bisa khotbah bisa. Karena teknologi. Tapi khotbah bukan karena teknologi, karena Tuhan, hati Tuhan taruh di hati kita, disampaikan kepada di jemaat. Ngalami, itu akan terjadi sesuatu terobosan. Makanya takut Tuhan itu penting. Kalau tidak takut Tuhan, saudaraku, wow, serah. Ada yang suka keras, ada yang suka lembut. Kalau sudah begitu, kalau sudah ngantuk, yang salah bukan yang ngantuk, yang khotbah yang salah. Benar tak betul? Bukan di sini. Khotbah nggak enak, begitu-begitu aja bisa. Ada yang begitu loh. Pegang mic aja di sini belum tentu bisa loh. Khotbah terlalu panjang. Khotbah terlalu pendek. Serba sulit kok. Khotbah kok banyak gurau, sulit lagi. Khotbah kok banyak ayat, sulit lagi saudaraku. Udahlah, ayo dengerin khotbah. Udahlah, jawab ayat lagi tuh. Biarkan Tuhan memberkati aku pada waktu tidur. Ya, tapi itu di gereja enggak benar. Karena banyak orang seringkali hanya melihat nama. Ini 4 tokoh besar. Siapa di Joshua Harris? Lihat, mungkin dari keempat ini sudah paling kenal ini. Marty Simpson. Kelihatannya pelayanan, tapi mereka tidak punya mentor dalam gereja. Mereka hanya aktif ibadah, mereka hanya aktif pelayanan. Temukan mentormu. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau kita lihat orang-orang dalam catatan saya di sini,
Siapa mereka? Orang-orang hebat. Betul, orang-orang hebat. Dalam catatan saya di sini, Joshua Harris itu penulis buku. Penulis buku untuk orang-orang muda. Satu. Kemudian Jerry Ellison. Ini yang di atas. Dia penasehat kesehatan mental. Kemudian Martin Simpson, dia song leader. Gregory Fair, dia punya pelayanan konseling. Semuanya pada jatuh. Orang hebat apa? Penulis buku, dikenal orang, jatuh. Karena mereka tidak menemukan Bapak. Mereka enggak menemukan mentor. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin ajak dalam gereja Tuhan. Dan belajar. Menundukkan diri dalam sebuah gereja lokal. Kalau sudah seorang karyawan, menundukkan diri di perusahaan. Belajar di sana. Memang kita semua dibentuk. Saya pun sampai hari ini dibentuk Tuhan. Tapi saya percaya dibentuk itu bukan menjadi sengsara. Tapi kita dibentuk untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan mau bawa kita ke sana. Kalau seperti 4 ini. Alkitab berkata, kalau garam itu tidak asin lagi. Garam sudah tawar. Diapakan? Buang, diinjak-injak, dihina. Habis-habisan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tidak kebetulan kalau kita datang. Saya ngasih tips tentang mentoring. Kalau kita bicara mau mentoring itu, kita harus menemukan kebenaran. Kemudian menerapkan kebenaran. Menuai manfaat kebenaran. Kemudian meneruskan kebenaran. Nah itu bicara kebenaran. Jadi temukan kebenaran. Terapkan kebenaran. Kemudian tuai manfaat dari kebenaran itu. Dan kemudian teruskan kebenaran. Dan saya percaya kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kenapa tidak merdeka? Karena kebenaran disampaikan bukan dialami dulu. Tapi hanya sebatas teori. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini. Kita ada di tempat tidak kebetulan. Kita duduk dengar tidak kebetulan. 3 hal tadi. Yang pertama, setiap generasi itu ada waktunya. Kalau setiap generasi ada waktunya, saudara harus memahami. Kita semua ada waktunya. Terbatas, iya. Yang kedua, memakai generasi ke generasi. Gak usah iri satu dengan yang lain. Ayo kita bergandengan bersama-sama. Buat kompak ke dalam, akan berdampak keluar. Yang ketiga, bangunlah generasi takut Tuhan. Mulai dari dirimu, anak-anakmu, gereja Tuhan, semua pelayan, agar lewat hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa hari ini untuk generasi-generasi. Urapa shikata karama. Shikata karama, shikata karama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bangga punya Tuhan. Terima kasih. Setiap pribadi yang hari ini ada di tempat ini. Saudara hadir, saudara datang, mendengarkan firman Allah. Biar firman ini ayo kita responi bersama. Saya masih terus harus memperbaiki diri, meresponi firman. Agar terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami ditetapkan untuk menuntaskan visi Tuhan. Yalah hari ini ada di tempat ini, tidak ada yang kebetulan ketika kami dengar. Tapi kami mau berdoa untuk generasi-generasi kami.